Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di cerita 25 Nabi dan Rasul. Hari ini saya akan membacakan dua cerita, yaitu Nabi Idris dan Nabi Hud. Yang pertama yaitu Nabi Idris. Nabi Idris adalah putra dari Yarid. Nabi Idris juga keturunan keenam dari Nabi Adam dan keturunan pertama yang dikaruniai kenabian setelah Nabi Adam dan Nabi Syed. Nabi Idris bermukim di Mesir. Di sana beliau berdakwah, mengajarkan tauhid, mengajak umatnya beribadah serta memberikan nasihat agar dapat selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris hidup hingga usia 82 tahun. Nabi Idris dikenal sebagai seorang yang banyak mengingat Allah. Dia bekerja sebagai tukang jahit. Setiap kali menusukkan jarum ke kain yang akan dijahit, ia selalu menyebut Subhanallah. Pada zamannya tidak ada seorang pun yang paling utama amalnya daripada dia. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Beliau juga orang yang pertama kali berbicara mengenai tafsir dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris dalam 2 ayat pada surat Maryam, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ya teman-teman, itulah tadi sedikit dari Nabi Idris, dan sekarang saya akan membacakan kisah cerita Nabi Hud. Nabi Hud adalah keturunan Nuh. Ia berasal dari kaum yang diberi nama Ad. Mereka itu adalah bangsa Arab yang tinggal di bukit-bukit pasir. Mereka mempunyai lembah yang diberi nama Mukis. Kebanyakan mereka tinggal di bangunan-bangunan besar dan tinggi yang mereka bangun sendiri. Kaum Ad terkenal dengan kekuatan jasmani dan bentuk tubuh yang besar. Mereka dikaruniai oleh Allah tanah yang subur dan sumber air yang mengalir dari segala penjuru, sehingga memudahkan mereka bercocok tanam. Allah juga memperindah tempat tinggal mereka dengan kebun-kebun bunga yang indah-indah. Berkat karunia itu mereka hidup makmur, sejahtera, dan bahagia. Dalam waktu yang singkat, mereka berkembang menjadi suku yang besar di antara suku-suku yang hidup di sekelilingnya. Sebagaimana Nabi Nuh, kaum Ad ini mengenal Allah yang Maha Kuasa. Mereka tidak mengenal Allah yang Maha Kuasa. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Samad. Samud dan Hira. Patung-patung itu kemudian disembah sebagai patung Tuhan. Mereka mempercayai jika patung-patung itu dapat memberikan kebahagiaan, kebaikan, dan keuntungan serta dapat menolak kejahatan, kerugian, dan segala musibah. Ajaran dan agama Nabi Idris dan Nabi Nuh sudah tidak berbekas dalam hati, jiwa, serta cara hidup mereka sehari-hari. Kenikmatan hidup yang mereka dapatkan di antara dianggap berasal dari patung-patung yang mereka sembah. Karenanya mereka selalu sujud kepada ketiga berhala itu. Kemudian Allah mengutus salah seorang dari golongan mereka, yakni Nabi Hud. Nabi Hud menyeru mereka untuk kembali ke jalan Allah. Nabi Hud berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Pemimpin orang kafir berkata, sesungguhnya kamu ini orang gila dan termasuk orang-orang yang berdusta. Namun Hud berkata, hai kaumku, tidak ada padaku kegilaan sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya daripada kalian.
Nabi Hud kembali berkata, apakah kalian tidak percaya dan heran jika datang kepada kalian peringatan dari Tuhan yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan kepada kalian? Dan ingatlah kalian pada waktu Allah menjadikan kalian sebagai para pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang bisa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Hud berkata, sesungguhnya sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kalian hendak membantahku tentang nama-nama berhala yang kalian dan nenek moyang kalian menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu? Maka tunggulah azab itu, sesungguhnya aku juga termasuk orang-orang yang menunggu bersama kalian. Kaum Ad sebenarnya berada dalam kekeringan dan kegersangan. Lalu mereka memohon siraman air hujan. Setelah itu mereka melihat gumpalan awan di langit. Mereka kira awan itu adalah awan hujan sebagai rahmat bagi mereka. Mereka berkata, inilah awan yang menurunkan hujan kepada kami. Padahal sebenarnya awan itu adalah azab bagi mereka. Maka Allah memusnahkan mereka dengan suara guntur yang menggelegar dan banjir yang besar. Adik-adik tersayang, demikianlah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka dan mendurhakai Nabi Hud. Mereka lebih memilih mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang kafir ketimbang Nabi utusan Allah. Ya, itulah tadi cerita dari Nabi Hud. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video-video saya. Semoga video-video ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, dan cukup sekian. Jangan lupa dukung channel saya dengan like, comment, share, dan subscribe. Ketemu lagi di kisah 25 Nabi dan Rasul yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.